selamat datang di TSM Talks, bincang-bincang seru bersama narasumber yang gak kalah seru. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Maureen yang akan menemani teman-teman semua di TSM Talks episode 5 pada beberapa menit ke depan. Nah, daripada berlama-lama lagi, langsung aja kali ya kita masuk ke topik hari ini mengenai asisten dosen bersama narasumber kita. Halo, kenalin gue Agnes Gunawan, gue angkatan 2019 jurusan akuntansi. Oke, halo Kak Agnes. Halo. Oke, Kak Agnes asisten dosen kan ya? Iya, Oke, benar. asisten dosen ngajar apa nih Kak? Sekarang aku ngajarnya di lab manajemen keuangan lanjutan sama lab sistem informasi. Wow, 2 nih ya, mantap. Sistem informasi tuh belajarnya kayak gimana tuh? Lab SI itu tergolong sebagai lab komputer, jadi dia tuh kita belajar mengenai praktek-praktek di komputer, contohnya itu mengenai Word, Excel, Power BI. Yang paling banyak dibutuhin di kantor-kantor kan ya? Iya, benar. Oke. Nah, mengenai asisten dosen, aku penasaran sih Kak, asisten dosen tuh apa sih? Dan apakah kita akan benar-benar jadi asistennya dosen? Oke, jadi asisten dosen itu adalah salah satu asistensi nih yang ada di TSM. Jadi kan banyak nih di TSM asistennya. Nah, salah satunya ini adalah asisten dosen atau yang dikenal mungkin dengan ASDOS, familiarnya. Jadi ASDOS itu mereka yang mengajar di kelas-kelas lab. Jadi di TSM itu kan ada kelas dosen, ada kelas lab nih. Nah, kelas lab ini diajarin sama si asisten dosen itu. Jadi kalau misalnya dosen itu sebagai primernya, asisten dosen itu buat supportingnya, jadi supaya mahasiswanya itu lebih ngerti lagi nih. Oh, jadi kayak memperkuat materi gak sih jatuhnya? Betul. Oke. Nah, kalau misalnya asisten dosen di Trisakti School of Management ini, itu membuat kelas sendiri atau dia tuh nanti ngajarnya ada dosennya gitu? Mungkin kalau dari TSM itu dia nggak ditentuin sendiri sih. Jadi melalui sistem KRS-an, seperti mahasiswa biasa nih. Jadi kita akan isi jadwal kelas lab, abis itu nanti asdosnya pun mereka nggak tahu mereka akan ditempatin di kelas mana, karena mereka kan ngisi beberapa jadwal nih, lalu dia nggak tahu nih akan diplot di jadwal mana hari apa. Nah, kebanyakan nih ya, kalau misalnya mahasiswa nanya kayak gini, Cici ngajar di hari apa, jam berapa. Nah, padahal kita sendiri pun asdos tuh nggak tahu kita kelasnya ditempatin di hari apa, untuk matkul apa. Jadi kayak random gitu sih. Jadi bahkan mahasiswa pun nggak bisa milih ya asisten dosennya mau siapa gitu kan ya. Nah, kalau untuk ngajarnya sendiri atau ada dosen yang mendampingi? Kalau misalnya di kelas lab itu, jadi kita sistemnya adalah asisten aja. Kalau dosen, jadi ranah kita udah berbeda. Nah, kalau misalnya di lab akun, MKL, itu mereka satu kelas itu cuma ada satu asisten dosen. Tapi kalau untuk labcom kayak SIA, Starter, terus SI, dia itu mereka berdua. Jadi ada 2 orang. Oh, jadi kan mungkin karena komputer kali ya. Jadi kan apalagi kalau teknologi, apalagi masih online gini, repot gak sih ngurusinnya? Banyak technical issue-nya tuh. Banyak technical issue-nya, makanya ada 2 asdos ya. Nah, mengenai asdos sama kelas dosen ini kan berbeda ya. Karena kan asdos punya kelas sendiri, dosen punya kelas sendiri. Perbedaannya tuh di mana sih? Mungkin kalau selama yang aku jalanin ya, kalau misalnya kelas dosen itu bahasnya tuh lebih komprehensif ya, antara teori, terus konsep, terus hitungan. Cuma kalau misalnya kelas asisten dosen itu lebih menekankan pada praktek. Misalnya kalau di lab akuntansi sama MKL, cenderung penekannya itu adalah perhitungan. Karena kan kita basicnya accounting sama manajemen yang emang banyak ngitung kan, jadi ditekanin di situ. Terus kalau lab SI, lab SIA, lab Starter itu praktek langsung di komputer. Oh, jadi bener-bener kalau laboratorium ini, asdos ini bener-bener pure ngajar prakteknya, kasus-kasus, contoh-contoh soalnya gitu. Bener. Oh, berarti jatuhnya dengan adanya asdos ini, apakah menurut, pasti kan pernah diajar sama asdos ya untuk Kak Agnes ini ya, dan pernah diajar sama asdos, pernah menjadi asdos. Menurut Kak Agnes ini terbantu banget gak sih dengan adanya asdos? Kebantu banget, karena kalau dari sisi aku ya, kadang kan kita agak sungkan gitu ya nanya ke dosen ya, kayak Bu atau Pak, ini tuh kenapa bisa kayak gini? Nah, di kelas asdos ini menurut aku lebih banyak mahasiswa yang explore buat tanya-tanya, kenapa sih jawabannya kayak gini? Kadang mereka ada pertanyaan yang kayak curious gitu, misalnya kenapa para pemegang saham istimewa tuh malah nggak dapet hak suara di RUPS? Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin mereka takut buat tanya ke dosen, lebih kesungkan ditanyain ke asdosnya, kayak gitu. Jadi dengan adanya asdos ini membuat anak-anak tuh jadi lebih eksplor banyak hal, nanyain hal-hal yang
nggak, bahkan kita nggak kepikiran gitu Iya, ya bakal nanya benar-benar. itu gitu. Oke. Nah, kenapa sih Kak Agnes ini tertarik dan memutuskan untuk jadi asdos? Fun fact dulu kali ya. Jadi pertama kali masuk TSM itu aku tuh punya 2 goals gitu. Salah satunya itu pengen jadi asisten dosen. Karena menurut aku, wah hebat banget sih yang jadi asisten dosen karena mereka kan masih mahasiswa nih rata-rata. Mereka selain jadi mahasiswa, mereka harus ngajar yang satu kelas isinya lebih dari 20 orang. Yang karakter mahasiswanya itu juga beda-beda. Menurut aku di situ kayak, wah keren banget mereka dari segi time management. Lalu kenapa tertarik? Karena basicnya aku sebenarnya banyak ngomong gitu, jadi lebih baik disalurkan ke wadah yang tepat. Nah, salah satunya asisten dosen. Karena kalau kita belajar tuh sistemnya kan kadang beda-beda. Kalau aku lebih ngerti kalau misalnya aku ngajarin orang lain. Jadi selain makin banyak explore hal-hal yang sebelumnya belum aku ketahuin, lebih banyak kayak, oh jadi ternyata kayak gini ya, lebih banyak taunya dan lebih long lasting buat di memorinya kayak gitu. Oh, jadi asdos ini bukan berarti kita ngajarin tapi kayak memperkaya ilmu nggak sih jatuhnya? Benar. Oke. Terus udah gitu kita juga menyalurkan, bikin gak mati sih sebenarnya ilmunya. Jadi kadang maksudnya perkembangan itu terus ada, kita jadi belajar hal-hal baru ya. Yang dulunya kita nggak pelajarin ini, kita pelajarin lagi ke yang di bawah kita. Nah tadi kan Kak Agnes ada nyinggung nih kalau misalnya asdos itu mahasiswa juga. Nah yang bisa jadi asdos itu emang mahasiswa semester berapa sih Kak? Nah, kebetulan banget nih, Asdos baru buka rekrutmen. Jadi minimal itu ada di semester 4. Jadi pertama kali dia apply adalah di semester 4 nih sekarang. Sampai tanggal 31 Mei. Nah, ini untuk pendaftarannya. Terus, tapi nggak cuma mahasiswa semester 4 doang, tapi mahasiswa semester 5, 6, 7, ataupun bahkan yang udah lulus tuh bisa jadi asisten dosen. Kayak gitu. Oh jadi nggak terbatas ya, kadang ada yang udah lulus masih jadi asdos gitu. Bisa. Oh gila, keren. Jadi asdos ini nggak cuma yang masih menjadi mahasiswa aktif, tapi yang sudah menjadi alumni pun masih banyak yang jadi asdos untuk membantu jatuhnya adik-adik mahasiswa ya untuk belajar. Nah kan tadi Kak Agnes juga ada singgung nih kalau misalnya masih kuliah gitu kan, otomatis namanya masih kuliah masih ada mata kuliah yang diambil, tugas-tugas, pembelajaran. Nah kalau misalnya untuk Kak Agnes sendiri nih, dengan jadi asdos itu ganggu nggak sih untuk kegiatan perkuliahannya, kayak nilai jadi turun, tugas keteteran gitu? Oke, mungkin jawabnya dari sisi aku kali ya. Menurut aku sih, so far ya nggak ada kendala. Nggak ada yang kayak ampe buat tugas, malah kayak tugas utama kita nih sebagai mahasiswa tuh keteteran, nggak pernah. Terus IP-nya juga nggak berdampak sih. Bahkan kayak ada beberapa mata kuliah justru yang terbantu. Nih contohnya, sekarang kan aku ngajar lab MKL. Terus kebetulan aku konsennya adalah konsen keuangan. Jadi tuh materinya bener-bener mirip. Kita belajar time value of money lagi, valuation. Jadi bener-bener ngebantu. Justru bukan bikin down, tapi malah bikin up. Jadi sambilan ngajar sambil kita butuh juga ilmu tersebut. Oke. Jadi malah hal ini nggak ngeganggu sama sekali, malah kayak upgrading pengetahuan kita nggak sih gitu. Oke, keuntungan nih selama udah jadi asdos, keuntungan yang udah dapet tuh apa aja sih Kak? Sebenarnya kalau ngomongin keuntungan tuh banyak banget sih. Mungkin nggak bisa aku sebutin satu-satu. Mungkin secara garis besar, yang pertama mungkin soft skill kali ya. Pertama di confidence sama public speaking kita. Jadi kalau misalnya kita ngajar, beda sama kita ngobrol biasa. Gimana caranya kita bisa deliver informasi ke mahasiswa dan mahasiswa ngerti. Jadi kita akan ngelatih public speaking kita nih di hadapan berapa puluh orang. Terus kita harus make sure kalau misalnya mahasiswa itu sebenarnya ngerti. Nah, gimana caranya? Nah, kita makin banyak pertemuan, kita tuh makin belajar, oh ternyata komunikasi yang efektif tuh kayak gini. Dan kita tuh juga di Asdos nanti kita ada kuesioner feedback, isinya kayak evaluasi dari pengajaran kita. Misalnya kayak, Ci ngajarnya kecepatan, Ci mungkin kurang jelas di bagian ini. Nah, kalau kayak gitu kita bisa kontrol diri kita sendiri dan evaluasi diri kita. Oh, berarti kalau ngomong speednya harus dilambatin. Nah, selain itu juga kayak buat ningkatin confidence sih ketika kita bisa jawab pertanyaan yang memang misalnya nggak sesuai sama modul, nggak sesuai sama soal.
Nah, kita bisa ngejawab, itu menambah confidence kita. Oke. Kayak lebih ke pengembangan ilmu juga nggak sih? Selain daripada ilmu kita, lebih ke soft skill juga gitu. Nah, selama jadi asdos pasti ada ya namanya suka, ada yang namanya duka gitu. Nah, kalau misalnya senengnya tuh gimana sih jadi asdos, dan dukanya tuh apa sih jadi asdos gitu? Aduh, suka duka. Sukanya sih banyak sih, bisa. Walaupun kita online, kadang kita bisa socially awkward gitu, tapi dengan adanya asdos, ngajar gitu, bisa berinteraksi. Nah, itu poin plusnya gitu. Jadi, nggak yang gara-gara online, jadi nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa buat berinteraksi. Nah, ini asdos bisa nih salah satu alternatifnya. Terus kalau duka, ngomongin duka, mungkin ada ya, kita sebagai mahasiswa kayak kita punya masa-masa hektik kita sendiri. Misalnya kita di semester 5 nih contohnya, yang memang lagi padat-padatnya. Terus kemudian jam 10, jam 11 malam, tiba-tiba ada mahasiswa yang ngechat, "Ci, aku mau nanya." Nah, kadang kan kita bingung nih, kita mau ngejawab atau enggak. Kalau misalnya nggak ngejawab kayaknya berat banget, karena itu masih tanggung jawab kita. Nah, tapi kalau misalnya kita jawab, aduh ini tugas masih belum selesai nih, tugas sendiri. Nah, terus abis itu yang kedua adalah kalau misalnya dia nanyanya gini, "Ci, aku nggak ngerti bagian ini." Terus tanya, "Yang mana?" Semuanya. Berarti kan secara nggak langsung kita harus ngerjain punya mereka kan. Nah, kadang kalau misalnya di jam operasional kayak masih sore gitu, mungkin otak kita masih fresh banget nih buat mikir, kita ngeladeninnya juga masih semangat. Nah, tapi kalau aduh udah dipepet deadline nih, terus ada yang nanya. Nah, palingan kayak gitu sih. Jam operasional perlu banget sih itu. Oh, jadi suka dukanya tuh lebih ke masalah menjadi bukan kayak masalah waktu ya, tapi lebih ke apa yang dihadapin gitu ya kan. Bener sih, kita masih sebagai mahasiswa pastinya gak cuman karena masa hektik, tapi kita juga masih mahasiswa yang masih anak muda, butuh main-main gak sih keluar. Tapi lagi me time ada yang ngechat, Ci nggak ngerti. Aduh, gitu. itu sih Oke. paling. Tapi nggak menjadi suatu hambatan ya. Untuk Kak Agnes ini udah asdos dari semester berapa? Semester 5 dari pertama kali buka rekrutmen. Pertama kali udah bisa mendaftar asdos, sudah menjadi asdos. Kalau memutuskan untuk lanjut, kenapa nih? Karena nggak kuat meninggalkannya. Asik. Jadi kayak udah terlalu banyak sih value yang bisa diambil, jadi pengen berkembang lagi, jadi makanya lanjutin. Kayaknya kalau cuma sekali, kayak ya itu mah masa orientasi aja. Kalau udah tahun kedua nih baru yang kayak, oh ini bener-bener kerja nih berarti nih. Sayang, sempet mikir gak sih kayak sayang kalau misalnya ninggalin gitu? Sayang. Kalau untuk semester berikutnya, apakah masih ingin menjadi asdos? Hopefully yes. Oh ya, kenapa tuh? Karena di tahun berarti di periode genap ini udah kedua ya, periode kedua. Berarti kayak udah ngerasain, oh ini udah lagi hektik. Berarti di periode 3 harusnya kayak kita udah ngerti nih sistemnya. Udah nggak bakal kelabakan lagi. Jadi kayak apa ya, selain mungkin buat pengalaman kita, CV kita, ngomong sama mahasiswa tuh enak banget gitu. Karena ada beberapa mahasiswa yang kelas aku kemarin masih keep in touch sama aku, masih yang kayak suka nanya, bahkan nanyanya itu di luar mata kuliah lab SI yang kemarin aku ajar, tapi kayak nanya, Ci kalau misalnya mau ambil sertifikasi ini gimana, yang kayak jadi kayak seru aja sih buat komunikasi sama mahasiswa, apalagi mahasiswanya sebaik dan senyaman itu. Oh, iya. Jadi nggak cuma yang nanyain tentang mata kuliah doang ya, tapi kayak di luar tentang mata kuliah, tentang bagaimana kehidupan kampus pun ditanyain. Nah, tadi kan udah suka dukanya. Pernah nggak sih muncul selama ngajar jadi asdos, timbul permasalahan yang nggak terpikirkan masalah ini akan muncul gitu? Mungkin kalau misalnya online, mungkin ini dialamin semua asdos sih. Rata-rata tuh permasalahannya adalah koneksi device yang sebenarnya kita tuh di luar apa ya, di luar kendali kita. Misalnya kadang kayak misal tiba-tiba mati lampu, ataupun wifi-nya kadang suka nge-lag, terus device-nya kadang-kadang blue screen. Nah udah kayak gitu kan, ya ampun kasihan juga kita sebagai asdos kan ke mahasiswanya. Nah palingan permasalahannya kayak gitu, nggak bisa kita jangkau semua, beda kalau misalnya kita offline. Betul. Nah pernah tuh Kak Agnes ngalamin hal tersebut, kayak lagi ngajar tiba-tiba lampu mati? Kalau lampu mati enggak, palingan kayak wifi-nya tiba-tiba
aduh wifi-nya kenapa nih? Nah, untung ada hotspot sih, masih bisa ke backup. Oke, itu sih paling suka dukanya. Ada harapan nggak kalau misalnya nanti ke depannya offline, otomatis kan pembelajaran akan berbeda ya? Karena untuk sekarang ini pembelajarannya gimana nih? Sekarang masih daring sih, Via masih Meet via Now. Teams, iya Meet Oh. Now. Nah, itu prosesnya gimana? Pakai share screen kan? Pakai share Terus screen. pakai Excel. Benar. Ngitung bareng-bareng gitu ya. Nah, kalau misalnya udah offline kan pakai papan tulis gimana? Udah siap belum nih? Ya palingan harus siapin wedges atau nggak heels ya, karena kan cuma 155 cm nih. Papan tulisnya 2 meter nih. Tapi kalau misalnya harus ngajarnya offline, harusnya udah siap lah ya. Karena udah 2 periode kan ya, jatuhnya udah jadi asdos. Oke, kan katanya Kak Agnes tadi lagi ada rekrutmen asdos nih. Nah, kalau untuk syarat-syarat yang dipenuhi menjadi asisten dosen selain minimal semester 4 tuh apa aja sih? Secara general sih minimal IPK kalian tuh 3. Terus abis itu kalian sedang mengambil atau sudah mengambil minimal 79 SKS secara total. Abis itu mungkin buat mahasiswa kayak akuntansi itu harus lulus nih. Kalau misalnya mau apply lab akun mesti lulus di Akda 1, Akdes 2, Akmen 1, Akmen 2, Inter di kelas dosen maupun di kelas lab. Nah, untuk kalau manajemen berarti overall mungkin manajemen keuangan, manajemen keuangan lanjutan, Akda satunya harus lulus dengan minimal B di mata kuliah dosen ataupun lab. Berarti masih yang gak terlalu susah gak sih gitu. Oke, itu untuk syarat-syaratnya. Nah, kalau misalnya proses dari rekrutmen asdosnya tuh gimana tuh? Nah, prosesnya ini kita ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah kita seleksi administrasi, seleksi berkas dulu ya. Nah, setelah itu, misalnya kalian qualified nih, udah memenuhi 79 SKS, terus nilainya minimal B, IPK-nya 3, kalian bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu adalah tes tertulis. Tes tertulis atau uji komprehensif ya. Kalau misalnya akun MKL berarti ngitung tuh berapanya. Kalau misalnya lab komputer itu lebih ke praktek, accurate, terus itu buat lab SIA. Kalau lab SI berarti Excel, Word, Power BI, kayak gitu. Selanjutnya di tahap yang terakhir itu ada tahap interview. Interviewnya itu 2 kali sih. Nah, interviewnya itu kita biasanya kita akan ditanya-tanya beberapa pertanyaan dari core-nya sama Bu Novia. Abis itu nanti kita suruh peragain kalau misalnya kita ngajar gimana di kelas. Ya, kita yang interviewin tuh berlaga jadi mahasiswa. Jadi kita mau lihat kayak gimana sih cara ngajarnya. Oke, gimana kalau ditanya-tanya gitu ya? Oke. Terus habis itu? Habis itu interview tahap 2-nya nanti akan ditanya juga. Jadi kita kurang lebih presentasinya itu akan 2 kali. Nah, abis itu setelah kalian udah ngelewatin tahap interview itu kan dalam setiap kali ada tahapan, itu kalian langsung diumumin tuh, kalian lulus atau enggak, PES atau enggak ke tahap selanjutnya. Setelah udah interview, udah selesai, ya udah kita nanti ketemu di rapat pleno dan abis itu kita ngajar. Oh gitu. Oke, berarti tahapnya itu seleksi administrasi, terus tes tertulis, habis itu interview pertama, interview kedua. Kalau interview pertama sama keduanya nggak ada bedanya gitu ya? Lebih kayak mungkin interview pertama yang kedua ngebedain itu adalah biasanya ada yang sesi koor, ada yang sesi dari Bu Novia langsung. Bu Novia itu koordinator lab kita. Oh gitu. Nah tadi kan Kak Agnes sudah sebut koor. Koor ini koor apa sih yang dimaksud? Jadi koornya itu adalah gini. Jadi kita di setiap mata kuliah itu kita punya koor atau istilahnya penanggung jawab. Misalnya Akmen ada koornya sendiri, MKL ada koornya sendiri, SIA ada sendiri, SI sendiri, Stater sendiri. Nah, kayak gitu. Nah, itu koor-koor yang biasanya koornya itu adalah mahasiswa. Tapi, selain koor-koor itu, koor-koor mahasiswa itu, kita di bawah naungan Bu Novia. Bu Novia itu ininya kepala dari semua laboratorium gitu ya. Oke. Kalau misalnya berarti antara asisten dosen sama dosen itu mereka saling keterkaitan gitu nggak sih karena mengenai materi yang akan diajarkan? Kalau untuk dosen sama asisten dosen itu mereka keterkaitan karena kita nanti juga kalau misalnya nih ada pertanyaan dari mahasiswa dan kita ragu nih buat jawab, kita pasti
sebagai ASUS nggak mungkin yang asal jawab, pasti kita confirm ke yang memang udah ahlinya. Nah, itu adalah dari dosennya langsung. Nah, terus untuk mata kuliah lab dan juga mata kuliah dosen itu mereka senada gitu. Intinya kalau misalnya di minggu pertama bahasa ini, nanti di lab itu akan sama juga kayak kelas dosen. Oh, bener-bener berarti bener-bener peneguhannya banget ya kalau di lab. Oke, berarti emang mereka maksudnya saling berkaitan tapi mereka berbeda gitu. Nah, kalau misalnya untuk ujian antara asisten dosen sama dosen ini sama atau beda? Beda. Oh, bedanya gimana tuh? Jadi kita mesti ujian 2 kali nih. Jadi kita kalau misalnya, biasanya nih kalau UTS biasanya kelas lab dulu nih, baru dilanjutin sama kelas dosen. Nah biasanya di kelas lab itu ya agak-agak ya tricky gitu deh, agak lebih susah. Karena kan kita memang belajarnya basicnya hitungan kan. Kalau di kelas dosen kita masih campur antara hitungan sama teori. Oke, kalau misalnya yang kelas labnya kan sama asdos, itu soal ujiannya berarti dibuat sama tim asisten dosennya atau sama dosen? Kalau untuk soalnya itu kita dibuat sama tim asisten dosen. Tapi nggak lepas tangan dari pengawasan dosen. Setelah kita udah buat soalnya nih, kita kirim ke dosennya. Nah, nanti dosen di situ akan tugasnya mengoreksi, mereview, dan juga evaluasi kalau misalnya ada yang salah. Jadi nggak semata-mata kayak ini asisten dosen bebas nih ngirim soal ke mahasiswa, enggak. Tetap ada pengawasan dari dosen ya. Oke, berarti asisten dosen ini seperti kayak praktek jadi dosen nggak sih jatuhnya? Iya, bener banget tuh. Oke. Simulasi jadi dosen. Sangat menarik untuk daftar jadi asisten dosen. Nah, pastinya teman-teman di sini apalagi adik-adik mahasiswa yang semester 4 saat ini udah bisa banget nih jadi asisten dosen di semester berikutnya. Nah, pastinya mereka penasaran nih Kak Agnes, persiapan apa aja sih yang harus dilakuin sebelum mendaftar asdos. Nah, menurut Kak Agnes nih yang udah ngelewatin tahap-tahapnya dan udah bisa jadi asisten dosen sampai sekarang itu apa aja nih? Mungkin kalau untuk persiapannya itu mungkin harus banyak-banyak belajar sih. Itu kunci utamanya, harus banyak belajar. Karena nanti soal yang disediakan itu kan cukup banyak. Dan kalian harus belajar dari materi awal nih. Misalnya kayak dari akuntansi kalian harus pelajarin. Nah itu harus banyak-banyak belajar dan persiapan dari jauh-jauh hari. Supaya nanti pas ngeliat soal nggak shock, nggak kaget. Jadi ya practice makes perfect lah. Mantap banget. Oke, untuk akhir kata nih Kak Agnes, sedang open recruitment juga kan ya untuk asisten dosen. Ada nggak nih sebuah pesan untuk teman-teman yang menonton, mahasiswa-mahasiswi semester 4 yang mau daftar asdos supaya mereka lebih jadi termotivasi lagi untuk mendaftar asdos? Oke, mungkin buat teman-teman yang sekarang lagi galau nih mau apply buat asdos atau enggak, saran aku adalah apply karena mungkin pengalaman ini nggak bisa kalian dapetin mungkin di SMA ataupun nanti di dunia kerja unless kalian jadi seorang dosen. Jadi kapan lagi nih kita sebagai mahasiswa simulasi jadi dosen, terus habis itu kita dapat uang jajan tentunya. Nah itu yang poin plusnya nih buat mahasiswa. Kalau misalnya ngomongnya kalau beli boba ya dapat banyak lah Kak Maurin. Mantap. Berarti pundi-pundi uangnya lumayan ya. Iya dong. Oke, berarti mungkin itu aja. Udah itu aja. Oke, mungkin itu penutup dari Kak Agnes. Saran dari Kak Agnes, daftarlah karena kesempatan ini nggak akan datang 2 kali ya. Ketika udah lulus, mau kapan lagi ya kan? Ketika udah lulus kerja, udah nggak ada waktu lagi buat dosen-dosenan, ngajar-ngajaran. Udah sibuk cari pundi-pundi uang yang lebih besar lagi ya Kak Agnes ya. Mumpung masih kuliah, fokus kita adalah menjadi mahasiswa, belajar dengan serius, tapi sambil ngumpulin pundi-pundi uang sedikit-sedikit lah ya, biar bisa kebeli boba yang banyak gitu. Nah, baik, selesai sudah bincang kita kali ini bersama narasumber Kak Agnes, selaku asisten dosen dari Trisakti School of Management, yang sangat keren ini. Saya Maurin, pamit undur diri pada TSM Talks kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Stay safe and stay healthy. Bye-bye!